13 negara bagian AS dan Washington DC menuntut TikTok atas tuduhan telah membahayakan anak-anak dan remaja. Gugatan ini terjadi di tengah ancaman larangan operasional TikTok di Amerika jika tidak dijual ke perusahaan AS pada Januari 2025. Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. TikTok hadapi sejumlah gugatan dari 13 negara bagian Amerika Serikat dan Washington DC sejak 8 Oktober lalu. TikTok dituntut karena dianggap berbahaya dan gagal melindungi generasi muda. TikTok juga dianggap secara sengaja mendesain software yang membuat ketagihan anak-anak agar terus menonton video selama mungkin. It has promoted excessive and addictive and compulsive use by design of our children through its different features, from autoplay and infinite scroll to its likes to its beauty filter. Tuntutan serupa juga dilakukan di New York. TikTok dianggap bertanggung jawab atas tingginya angka depresi di kalangan anak-anak dan remaja. Because we wanted to protect children, it's as simple as that. Because nationwide, children and teens are struggling with significantly high rates of depression, anxiety, suicidal thoughts, suicidal ideation, and other mental health issues, largely because of social media. TikTok menyangkal tuduhan ini. Lewat unggahan tertulis, TikTok sebut tuntutan ini tidak akurat dan menyesatkan. TikTok mengaku secara proaktif menolak pengguna di bawah umur dan telah luncurkan fitur seperti pembatasan penggunaan mode keluarga dan mode privasi khusus untuk pengguna di bawah 16 tahun. Tuntutan ini berawal dari sebuah investigasi yang dilakukan oleh koalisi bipartisan Partai Demokrat juga Partai Republik sejak bulan Maret tahun 2022 lalu. Lantas yang kerap jadi pertanyaan adalah apakah kesehatan mental yang mempengaruhi generasi muda ini sepenuhnya adalah kesalahan TikTok atau sebuah fenomena media sosial secara umum? Studi Indiana University menyimpulkan media sosial secara umum berkontribusi terhadap stres pemuda di Amerika Serikat. Over half are saying they feel pressure, negative pressure, to achieve and to always be exceptional. And over half are saying they feel negative pressure to look good or to have a certain appearance. The steps that we're taking to protect teens. Tuntutan ini terjadi di tengah upaya TikTok hadapi ancaman larangan operasional jika tidak menjual platformnya ke perusahaan AS paling lambat Januari mendatang. Bulan Mei 2024, sejumlah kreator konten luncurkan petisi menolak wacana larangan pemerintah AS ini karena dianggap berseberangan dengan amandemen pertama Konstitusi AS yang jamin kebebasan berpendapat. Amerika Serikat sendiri adalah pasar kedua terbesar TikTok setelah Indonesia dengan 120 juta pengguna. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.